Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam usai, esek dari Blitar Utara. Lur, di kesempatan di video kali ini Om Jon berkunjung ke daerah Rejo Tangan Tulungagung, Lur, dimana ini Om Jon mau berkunjung ke kandang sapi milik Mas Al, dimana Mas Al ini saat ini mulai beternak sapi tanpa ngarit, Lur, hanya menggunakan jerami dan juga pakan konsentrat atau fermentasi buatannya sendiri, dulurku. Untuk lebih lengkapnya mari kita langsung saja menemui Mas Alnya, dulurku. Mas Alnya, Lur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk Mas Alnya, Lur, dan di sini adalah 3 ekor sapi yang ada di kandang ini, dulurku. Oke, Lur, dan saat ini kita sudah bersama Mas Al, Lur. Nah, ini Mas, selamat siang ini, Mas. Siang. Mas, ini kalau boleh tahu untuk usaha ternak sapinya ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Mungkin kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, Mas, ya? 6 bulan. Terus ini kenapa kok tertarik untuk beternak sapi ini, Mas? Itu ya, Mas, apa? Untuk kedepannya kita mau pengemukan, tapi yang produk sendiri kan, dan pengemukan sapi dari bibit sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi untuk saat ini menyiapkan indukan dulu atau breeding, Mas, ya? Breeding. Nanti untuk yang dibesarkan rencananya peranakan dari sapi-sapi ini itu, Mas, ya. Mas, terus untuk awal mula kenapa terfikirkan untuk beternak ini, kenapa, Mas? Apa memang sejarahnya dulu sudah pernah memelihara atau gimana, Mas? Itu dari orang tua kan dulu udah udah beternak, jadi kan kita tinggal meneruskan aja. Oh gitu, Mas, ya. Jadi meneruskan usaha dari orang tua dulu, Mas, ya. Terus, Mas, untuk di sini ini ada 3 ekor indukan, Mas, ya. Yes. Untuk harganya dulu masuknya harga berapa aja, Mas? Harga 16.800 yang ini, terus yang ini 17, yang sebelah sana 18. Terus untuk saat ini apakah sudah bunting ini, Mas? Bunting semua. Bunting semua, Mas, ya. Alhamdulillah bunting. Berapa bulanan, Mas, buntingnya? Yang ini sekitar 6 bulan, ini 5 bulan setengah, yang sana 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Terus, Mas, ini di sini kok saya lihatnya kok hanya ada jerami, kok gak ada hijauannya, Mas? Karena pakannya kita sedianya jerami. Oh, memang pakai jerami, Mas? Pakai jerami dan pakai konsentrat itu. Pakai konsentrat. Ya, Untuk konsentratnya bikinan sendiri. bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Apakah kemarin sudah di lab, kan, Mas? Udah. Sudah. Untuk hasilnya bagaimana, Mas, kemarin? Hasilnya ya masih kurang untuk saya. Masih kurang, ya? Masih untuk yang lebih bagus lagi gitu. Masih perlu ditingkatkan lagi untuk kandungan yang ada di dalamnya itu, Mas, ya. Terus, Mas, ini mungkin sedikit informasi kemarin ketika mengelepkan pakan itu di mana, Mas? Saya di lab Blitar itu. Oh, di Disnakan Blitar. Ya, Disnakan Blitar. Terus untuk biayanya kemarin berapa, Mas? Untuk kan kalau yang PK itu 50.000. Yang SK sekitar 15.000. Kalau komplit biayanya itu sekitar 390. 390 itu sudah komplit untuk setiap kadar yang ada di situ, Mas, ya. Kalsium, terus sama itu SK, LK, PK itu, TBN sama gross energi itu sudah komplit, Mas, ya. Komplit. Untuk pengecekan bahan pakan yang dibuat untuk dilabkan di Disnakan Blitar itu, Mas, ya. Ya. Nah, ini mantap, Lur. Terus, Mas, ini nanti ketika Masnya berencana untuk fattening atau penggemukan dari hasil peranakan induk yang ada di sini, itu apa ndak terlalu lama, Mas? Enggak, kalau cari-cari di luar kan enggak tahu apa ya. Kalau dari sini kan udah tahu hati ke hati gitu loh, Mas. Nyambung gitu. Nyambung itu, Mas, ya. Nanti, Mas, misalkan kalau ternyata keluarnya dari 3 indukan ini betina, itu gimana, Mas? Breeding lagi Terus sampai hasilnya jantan itu, Mas, ya. Pengemukan. Apa sudah pernah menemui kendala, Mas? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Belum, Mas, ya. Dan jangan sampai kalau bisa, Mas, ya. Jangan sampai. Terus, Mas, kalau di sini sendiri ini di daerah Rejo Tangan, Mas, ya. Ya. Untuk penjualan sapi itu
gimana Mas? Di sini enak apa enggak Mas? Di sini ya alhamdulillah banyak kan yang cari itu kayak apa namanya istilahnya molang-molang itu Mas ya. Oh, jadi untuk penjualan kalau di area sini enggak ada masalah Mas ya. Terus ini kemarin untuk ketiga indukan di sini kan sudah bunting. Apakah IB-nya kemarin di sini atau beli itu sudah bunting Mas? Yang ini IB di sini, yang ini 1 minggu datang langsung IB. Yang 2 ini enggak pakai IB. IB di luar ini. Oh, sudah dibeli sudah hamil itu Mas ya. Terus untuk yang paling ujung itu kemarin IB-nya sampai berapa kali Mas sampai jadi nih Mas? 1 kali. 1 kali jadi. Alhamdulillah 1 kali jadi. Wah, ini mantap ini. Mas, terus untuk konsentrat yang dibuat sendiri ini apakah nantinya ketika sudah berhasil juga mau dikembangkan untuk lebih besar lagi Mas? Iya, mungkin kedepannya kita buat pakan dan edar. Oh, diedarkan. Cuma untuk saat ini masih Belum. proses ya Mas, masih proses untuk pembuatan. Dan di sini diuji cobakan ke sapi indukannya. Nanti kalau sudah ada keturunannya, mau diuji cobakan langsung keturunannya itu Mas ya. Ketika memilih indukan, ini kalau menurut Masnya sendiri seperti apa indukan yang bagus untuk diperanakkan itu Mas? Ya, apa itu? Putingnya. Putih sapinya gede-gede, terus tinggi, berapa perawakannya. Saya lebih suka yang dugul. Lebih suka yang dugul. Kenapa Mas? Karena apa ya? Dan kalau sapi dugul pasti kembungnya ke daging, bukan ke itu, tanduknya. Tanduk. Nah, jadi ini salah satu perhitungan yang digunakan oleh Mas Al ketika kita memilih indukan yang dugul. Diharapkan nanti untuk turunannya juga dugul, jadi perkembangannya biasanya lebih cepat gitu Mas ya. Nah, ini mantap lur. Mas, ini kalau boleh tahu untuk Mas Al ini apa asli dari mana ini Mas? Rejotangan ini Mas? Enggak, saya dari Bojonegoro. Oh, jadi dari Bojonegoro. Oh, terus dapat istri orang sini itu Mas. Mas, mungkin bisa salam-salam buat teman-teman yang ada di Bojonegoro mungkin Mas? Ya, salamnya jadi pengusaha lah. Jadi pengusaha Mas ya? Ini pengusaha yang muda, berpenghasilan. Nah, ini pesan dari Mas Al untuk sedulur semua yang ada di Bojonegoro Mas ya. Nah, ini lur, kita bersama Mas Al. Mas, terus ini berarti di sini benar-benar nggak pakai hijauan atau nggak ngarit itu Mas ya? Nggak ngarit Mas ya? Ini nanti saya boleh izin untuk melihat sapinya dari belakang Mas ya. Nah, dan ini merupakan contoh konsentrat yang dibuat dari bahannya apa aja Mas ini Mas? Ini dari BKK, DDGS, CGM, CGF, sama itu apa? Bungkil sawit, terus bungkil kopra itu, terus kulit kopi, kulit kacang, selamper, sama cetem arisele. Oh, itu Mas ya. Arisele. Jadi ini bisa dikatakan komplit fit itu Mas ya. Komplit fit. Nah, ini untuk contoh dan untuk saat ini masih di perbaiki lagi Mas ya. Perbaiki lagi supaya lebih baik lagi untuk kualitasnya Mas ya. Sebenarnya untuk saat ini sudah cukup baik, tapi dari Mas Al sendiri masih merasa kurang puas Mas ya. Kurang puas, jadi masih perlu diperbaiki lagi lur. Nah, ini bagus sekali. Jadi di sini kita nangkepnya gini lur, sosok Mas Al yang masih muda ini, dimana ia mau memulai beternak untuk meneruskan usaha orang tuanya, dan di situ juga Mas Al tetap mau berkembang Mas ya, masih punya keinginan berkembang dengan mau membuat formulasi pakan sendiri, mau diuji cobakan ke ternaknya sendiri. Kalau nantinya bagus, tidak menutup kemungkinan suatu saat untuk pakan dari formulasi Mas Al ini juga akan diedarkan di masyarakat, khususnya di sekitar Rejotangan sini Mas ya. Nah, ini mantap ini. Bojonegoro rencananya juga akan sampai kembali ke daerahnya sana Mas ya untuk pakan buatan Mas Al ya Mas. Nah, ini mantap ini lur. Mas, ini sebelumnya terima kasih banyak saya sudah diizinkan untuk mampir ke sini. Semoga nanti usahanya bisa semakin berkembang,
untuk pakan fermentasi atau konsentratnya ini nanti juga bisa menemui formulasi yang paling oke, kemudian bisa dipasarkan dan bisa berkembang itu Mas ya. Nah ini terima kasih banyak Mas. Nah oke Lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Kita berkunjung ke daerah Rejo Tangan. Semangat selalu dulurku, salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.